Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Sulis? Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya Bu? Iya sehat. Bagaimana Semangat Kak ya Yana? Bu? Semangat dong, harus Iya, semangat. Alhamdulillah. Saya juga Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, walaupun sudah sore ya tetap semangatnya harus pagi. Semangat pagi. Semangat pagi Bu Sulis. Oke Bu Sulis, ini tadi dengar-dengar Bu Sulis akan ini ya Bu, melaksanakan coaching ya Bu. Betul. Oke, dengan siapa Bu kalau boleh tahu? Dengan Bu Soltren. Dengan Bu Soltren, Soltren. Oke. Nah, nih Bu Sulis ini. eh Kira-kira sebelum melaksanakan coaching nanti dengan Bu Soltren, kira-kira apa nih yang sudah Bu Sulis persiapkan? Persiapannya ya diantaranya ini waktu. Karena kita kan sama-sama sibuk. Sibuk, iya. Jadi harus janjian dulu. Tadi kita sudah menjadwalkan untuk coaching di perpustakaan. Oke. Terus selain itu juga saya sudah beberapa menyiapkan pertanyaan. Gitu. Oke. Jadi Bu Sulis sudah persiapan waktu, tadi juga sudah janjian ya Bu, akan melaksanakan coaching di ruang perpustakaan ini. Betul. Oke, terus Bu Sulis juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada Bu Soltren. Oke. Jadi dari apa yang tadi Bu Sulis sudah persiapkan ya Bu, kira-kira kompetensi apa ini yang ingin Bu Sulis kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini sih present, hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya. Jadi harapannya ya nanti saya juga bisa ikut merasakan masalah dari coaching yang dialami coaching gitu. Oke, jadi kompetensi inti yang ingin Bu Sulis kembangkan ini seperti yang kita ketahui ya Bu, dari kompetensi inti coaching kan ada 3 ya Bu, ada present, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Sulis ingin fokus nih Bu ke hadir sepenuhnya atau present ya Bu. Oke, nah kira-kira ini nanti apa nih indikator keberhasilan yang ingin Bu Sulis capai setelah proses coaching ini selesai kira-kira? Oke, indikatornya kalau saya ini kompetensinya saja untuk hadir sepenuhnya, jadi saya harapannya di situ bisa benar-benar hadir sepenuhnya, bisa ikut merasakan dari apa yang beliau alami gitu. Jadi paling enggak memberikan umpan balik seperti itu, sehingga si coach ini bisa terbuka, nyaman untuk menceritakan permasalahan, hingga harapannya beliau juga bisa menemukan solusinya seperti itu. Oke, jadi indikator yang Bu Sulis tetapkan atau keberhasilan yang menurut Bu Sulis ingin capai tadi, nanti ketika Bu Sulis bisa hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Soltren sebagai coach, sampai Bu Soltren bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke Bu, nah terakhir nih, kira-kira harapan dari kegiatan coaching ini yang ingin dicapai, harapannya setelah coaching ini apa ini Bu? Harapannya sesuai indikator ya, jadi bisa si coach nanti bisa menceritakannya secara terbuka, menemukan cara, strategi maupun solusinya, dan beliau juga bisa melaksanakan dari rencana yang sudah disusun gitu, atau solusinya yang ditemukan tadi. Oke, jadi harapannya ya nanti setelah proses coaching selesai, Bu Soltren selaku coach bisa menemukan solusi dan melaksanakan apa yang direncanakan. Betul. Oke Bu, kalau begitu silahkan Ibu Sulis lanjutkan untuk pelaksanaan coachingnya. Tapi sebelumnya mohon izin ya, saya tetap di sini untuk mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Sulis. Ya, monggo dengan senang hati. Oke, silakan. Bu Soltren, silakan masuk. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Soltren. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah.
tadi Bu Sultran WA saya, katanya mau sharing terkait pembelajaran. Iya Bu, benar. Saya minta waktu Ibu sebentar ya Bu. Nggak apa-apa, Untuk dengan sedikit senang. mendengarkan keluh kesah atas permasalahan yang saya alami. Siap. Kira-kira tentang apa? Ini terkait proses pembelajaran dan hasil belajar siswa Ibu. Oh gitu. Oke. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kira-kira apa yang ingin dicapai atau tujuan Bu Sultran sharing dengan saya apa? Ya harapannya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Oke. Mudah-mudahan nggih Bu nggih. Ya. Iya, oke. Nah, sekarang silahkan Bu Sultran ceritakan detailnya seperti apa hingga Bu Sultran merasa kayaknya kok kalut sekali mukanya. Iya Bu, baik. Jadi seperti ini Bu. Proses pembelajaran di kelas 9C ya Bu. Jadi pada kelas 9C ini pada saat saya menyampaikan materi teks laporan percobaan, itu kok anak-anak antusiasmenya kurang, terus mereka kok asik sendiri dengan dunianya, jadi kayak ketertarikan dengan materi yang saya ajarkan itu tidak ada. Gitu. Seperti itu Ibu. Dan ini berimbas pada hasil belajar siswa Bu, karena hampir 50% dari mereka itu nilainya di bawah KKM itu. Di bawah KKM. Oke, jadi anak-anak kurang antusias nih, terus kayak mengabaikan Bu Sultran juga gitu di kelas, hingga akhirnya imbasnya ke nilai. Nah, kira-kira faktor apa hingga anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Sultran? Bisa jadi dari media yang saya gunakan apa ya Bu? Media. Iya. Karena jujur saja pada saat saya menentukan harus menggunakan media apa terkait materi yang akan saya ajarkan, saya itu merasa kebingungan Ibu. Jadi saya bingung materi ini bagusnya menggunakan media yang seperti apa kayak itu. Alhasil selama ini saya hanya menggunakan media diskusi saja Ibu. Dan apakah ini menjadi salah satu faktor kebosanan anak ya Bu? Seperti itu. Jadi setiap pertemuan hampir selalu menggunakan diskusi saja gitu. Bu Sultran belum menerapkan metode dengan media-media yang lainnya seperti itu. Oke, jadi kurang berdiferensiasi gitu nggih. Oke. Gini, dari permasalahan yang Bu Sultran sampaikan tadi terkait antusias anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia serta nilai yang di bawah KKM, kita nilai misalnya ya dari 1 sampai 10 levelnya. Misalnya level 1 itu kurang ideal, 10 itu sangat ideal gitu. Kira-kira anak-anak dan Bu Sultran ini berada pada level berapa? Jika dilihat dari hasil belajar, karena hampir 50% mereka nilainya di bawah KKM, kayaknya berada di posisi level 4 Bu. 4? Iya, 4 jauh sampai ya? Iya. Jauh. Oke, terus melalui percakapan kita ini kira-kira harapannya setelah tahu levelnya masih 4, ada perbaikan atau kenaikan levelnya, pinginnya menaikkan level ke berapa? Saya pengennya yang 50% anak ini terangkat ke level 7 Bu. 7 udah cukup gitu ya. Jadi 50% yang masih di bawah KKM minimal bisa di atas KKM atau lebih gitu ya, pas KKM atau lebih gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, dari level yang dinilai Bu Sultran tadi masih 4, kemudian ingin dinaikkan ke 7, rencananya atau tindakan Bu Sultran untuk melakukan perbaikan hingga level 7 itu apa saja Bu? Yang pertama saya otomatis harus memperbaiki media ajaran yang akan saya gunakan. Jadi saya berpikir akan menggunakan beberapa media Bu. Yang pertama itu saya akan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. Karena kita kan memang punya kebun kopi ya, jadi saya akan memanfaatkan itu. Bisa jadi juga tingkat kebosanan anak itu karena selalu di dalam kelas. Setidaknya dengan cara saya membawa mereka ke lingkungan sekitar, itu mereka akan lebih rileks, akan lebih santai pada saat menerima pelajaran yang akan saya sampaikan. Dan yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran Canva ya Bu. Jadi saya akan menggunakan atau memanfaatkan gadget yang anak-anak punyai, karena di sini kan kita semua sama-sama melihat bahwa anak sekarang itu kayaknya ketertarikan
itu lebih Betul. jika dibandingkan dengan kita belajar dengan buku. Seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali itu. Tadi Bu Sultran mengungkapkan mau mengajak anak-anak ke lingkungan, yaitu ke kebun kopi. Itu kayaknya anak-anak lebih tertarik memang dengan kita belajar di luar aja, anak-anak udah seneng gitu ya. Oke, bagus. Semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ada lagi nggak Bu selain itu? Selain apa diajak ke kebun kopi, terus pembelajaran menggunakan Canva, mungkin ada lagi? Untuk saya saat ini 2 pembelajaran itu Bu, saya lebih fokusnya kedua itu aja dulu. Dan saya pengen lihat tingkat keberhasilannya seperti apa. Saya akan mencoba yang dua. Mencoba yang dua itu. Oke. Jadi rencana yang akan dilakukan paling dekat dalam waktu dekat ini apa? Saya langkah yang pertama yang akan saya lakukan, saya menggunakan media lingkungan sekitar Bu, karena itu kan tidak cukup memakan waktu, maksudnya bisa dilakukan kapan saja. Jadi persiapannya juga tidak terlalu lama. Iya, seperti Oke, betul sekali. Bagus, dan menurut saya juga ikut apa ya, senang di sini media atau rencana yang akan dilakukan Bu Sultan itu menarik gitu. Nah, kira-kira nih apa yang sudah Bu Sultan akan rencanakan ini, waktu paling dekat dilaksanakannya kapan? Apa besok, lusa gitu? Kayaknya nanti Bu pada pembelajaran minggu depan. Saya insya Allah langsung akan mempraktekkan membawa anak-anak ke lingkungan sekitar untuk belajar. Jadi lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi setelah sharing, intinya nanti kalau ada pembelajaran bahasa Indonesia langsung melakukan tindakan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, semoga rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Sultan ya bisa dilaksanakan dengan baik. Di sini tadi Bu Sultan sudah menceritakan permasalahannya ya. Kemudian Bu Sultan juga sudah menemukan solusinya ya. Tadi mau mengganti metode dan media pembelajarannya di dalam kelas, yang tadinya di dalam kelas menjadi di kebun kopi gitu. Ya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapan yang tadi 50% masih di bawah KKM bisa 100% di atas KKM semua. Oke. Ya. Dan saya lihat juga Bu Sultan kayaknya raut wajahnya udah berbeda setelah mengungkapkan mengungkapkan masalahnya gitu. Gimana perasaannya sekarang Bu? Alhamdulillah Bu, terkait perasaan saya sedikit lega karena bisa berbagi dan menemukan solusi di dalamnya atas permasalahan yang saya alami. Jadi di sini Bu Sultan sudah menemukan solusinya ya. Tujuan kita sesuai tujuan kita yang tadinya Bu Sultan ingin mendapatkan solusi, jadi tercapai gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin Bu yang mau disampaikan? Ya, pada kesempatan ini sekaligus saya ini Bu, sedikit ya Bu, jadi saya akan menggandeng beberapa pihak itu diantaranya ya. Oke. Jadi di sini kan tadi Bu Sultan udah menceritakan permasalahannya, kemudian waktunya ya, rencananya juga sudah. Nah, di sini siapa yang mau membantu Ibu dalam komitmen melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun? Ya, yang pertama itu otomatis saya harus meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya, karena bagaimanapun beliau manajer di sekolah ini, dan yang kedua dari teman sejawat ya, dan yang terakhir itu dari peserta didik itu sendiri, karena permasalahan bersumber dari mereka dan dengan mereka juga saya akan menyelesaikan permasalahan ini. Iya, semoga dengan apa yang sudah Bu Sultan rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan, dan sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Oke, siap. Selalu semangat, sehat selalu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Setelah ini saya akan langsung masuk kelas Iya, karena saya silakan. harus meneruskan mengajar. Iya, terima kasih Bu Sulis. Iya, Terima kasih Bapak. Iya. Ya. Alhamdulillah ya Bu Sulis, tadi pelaksanaan coachingnya sudah selesai, dan saya lihat tadi
lancar. Alhamdulillah Pak Triana. Oke, kira gimana nih perasaannya Bu Sulis setelah melaksanakan proses coaching tadi dengan Bu Soltren? Saya seneng Seneng, karena ya. kan kita ada teman yang mau Ya. terbuka menceritakan permasalahan ya. Kita harapannya ya bisa mendengarkan dan kalau bisa pengennya sih memberi solusi, tapi kan kita bisa berusaha untuk memancing biar beliau yang bisa menemukan solusi sendiri. Jadi Seperti itu. gitu ya Bu. Jadi ya seneng ya tadi Seneng. lancar di Bu Bu Soltren juga bisa mengutarakan permasalahannya sampai bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Oke. Nah, dari kegiatan coaching tadi yang Bu Sulis lakukan ini kira-kira bagaimana nih Bu Sulis menilai pelaksanaan coaching tadi? Ya kalau menurut saya hasilnya ya penilaiannya ya lancar, ya? berjalan dengan lancar gitu, Lancar, ya. sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, kemudian sesuai dengan yang kita rencanakan seperti itu. Karena kan tadi Bu Soltren bisa menceritakan permasalahannya, bisa mengetahui faktor penyebabnya sampai bisa menemukan rencananya, solusinya, dan beliau juga punya rencana kapan mau dilaksanakan rencana tersebut. Seperti itu. Jadi menurut Bu Sulis tadi pelaksanaan lancar sesuai yang direncanakan dari indikator keberhasilan yang tadi di awal Ya, betul. Bu Sulis rencanakan gitu ya. Tadi saya amati juga seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Sulis tadi berarti indikator yang kita sepakati di awal itu tercapai deh. Tercapai. Nah, Bu Sulis tadi dalam pelaksanaan coaching tadi saya ini juga mencatat ini beberapa hal ini Bu Sulis deh. Kira-kira boleh nggak ini saya sampaikan? Ya boleh, boleh ya. sekali. Boleh. Itu menjadi penilaian untuk perbaikan juga. Baik, saya sampaikan ya hasil pengamatan saya tadi pada saat Bu Sulis melaksanakan coaching bersama Bu Soltren tadi. Saya amati tadi juga pelaksanaannya begitu santai, suasananya cair ya, penuh ada sedikit canda tawa ya, tapi tetap fokus pada permasalahan yang ingin dikembangkan seperti itu. Nah, tadi Bu Sulis juga sudah bisa hadir sepenuhnya begitu ya, saya amati bisa mendengarkan dengan baik, bisa memberikan umpan balik kepada Bu Soltren tadi. Kira-kira bagaimana ini Bu setelah mendengar ini Bu? Ya senang sekali, berarti kan kita berhasil ya sebagai coach ya. Jadi gitu ya, seneng ya karena pelaksanaan coaching alhamdulillah berjalan lancar. Indikator yang ingin dikembangkan, ingin dicapai oleh Bu Sulis tadi di awal yaitu fokus pada hadir sepenuhnya. Saya rasa itu sudah tercapai dengan baik Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini Bu, kira-kira setelah proses atau pelaksanaan coaching ini selesai hari ini, kira-kira ke depan ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Sulis kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya selain hadir sepenuhnya, berarti mungkin kita bisa meningkatkan lagi atau kompetensi-kompetensi yang lain seperti kompetensi bisa mendengarkan secara aktif dan bisa menggali solusi dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, betul. Jadi ke depan Bu Sulis ingin mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaksanaan coaching ini. Kalau tadi kita baru fokus di hadir sepenuhnya, nah ke depan harapannya Bu Sulis bisa mengembangkan lagi untuk kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Oke. Semoga bisa terlaksana ya Bu. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira apa yang Bu Sulis dapat ini dari proses atau kegiatan kita pada hari ini?
Ya, yang saya dapatkan tadi melalui coaching atau perbincangan kami, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, Ya, ada ya. identifikasi sampai rencana aksi itu udah sesuai semua. Kemudian indikator yang ingin saya capai sebagai coach pun sudah tercapai gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya. Oke, alhamdulillah, mungkin itu Bu ya perbincangan kita hari ini. Sekali lagi selamat Bu Sulis sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya. Bu Sultan selaku coaching juga sudah bisa mengutarakan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya sendiri tanpa Bu Sulis memberikan solusi ya. Mungkin itu terakhir saya mengucapkan terima kasih ya Bu Sulis atas Sama-sama. waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi observer Iya. dalam kegiatan coaching yang Bu Sulis lakukan. Iya, sama-sama Pak Tuyana. Jadi dari penilaian yang Pak Tuyana sampaikan juga saya berterima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depannya. Oke. Mungkin itu saja deh Bu Sulis. Terima kasih. Sama-sama.